Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Panjang yang kami hormati, terusnya kepada Bapak Ibu majelis guru, guru muda yang hadir pada kesempatan hari ini yang kami hormati. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan majelis guru dalam rangka mendengarkan penyampaian diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Rezi SPD MPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita. Yang perlu kita sampaikan pada siang hari ini adalah bahwa kegiatan untuk yang seperti ini kita mengharapkan bukan satu-satunya yang dilakukan oleh guru ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan diseminasi. Mungkin sekarang dengan tema budaya positif, mungkin minggu depan mungkin guru yang lain, mungkin Pak Ahmad Hidayat bisa menyampaikan tentang tema-tema lain, atau Pak Amrizal mungkin bisa menyampaikan dengan tema yang lain. Nah, sekalian kita menyelesaikan aksi nyata kita. Nah, ini kita harapkan. Mudah-mudahan nanti kita harapkan beberapa bulan atau tahun depan kita sudah menyelesaikan. Banyaklah di antara kita yang memiliki keterampilan, memiliki ilmu, memiliki pemahaman tentang tema-tema yang ada di modul PMN kita. Itu yang kita harapkan. Namun untuk hari ini, untuk siang ini kita berterima kasih sekali lagi kepada Ibu Rezi yang bisa memberikan pencerahan mungkin bagaimana yang dimaksud dengan budaya positif. Kita minta seperti itu, kita minta kepada kita semua bisa bertahan di ruangan ini sampai beliau selesai menyampaikan nanti materinya. Saya rasa itu yang perlu kita sampaikan Bapak Ibu. Untuk kegiatan ini marilah kita ikuti dengan serius. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Rezi nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu yang perlu disampaikan. Itu kira-kira Bu Rezi. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita akhiri kegiatan kita dari saya. Selanjutnya dengan narasumber kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bapak Ai selaku Bapak Kepala Sekolah kita hari ini atas kesempatannya. Ya. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul untuk mendengarkan presentasi diseminasi tentang budaya positif yang kami pelajari dari modul pendidikan guru penggerak. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di akhir hari nanti, di akhirat nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama terima kasih atas kesediaannya, terima kasih atas waktunya untuk datang pada diseminasi budaya positif yang sebentar lagi akan kami presentasikan. Izinkan saya berdiri ya Bapak Ibu ya.
pengalaman mulai. Nah, jadi budaya positif ini termasuk salah satu modul 1.4 yang ada di program guru penggerak. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep inti budaya positif. Nah, itu tujuan dari kegiatan kita, tujuan dari kegiatan diseminasi kita ini. Nah, sebelumnya kita adakan dulu kesepakatan kegiatan kita Bapak Ibu. Gimana? Bisa nggak dengan yang 5 ini Bapak Ibu? Pertama, berperan aktif. Bisa Bapak Ibu? Sepakat kita Bapak Ibu? Insya Allah. Kemudian fokus dalam kegiatan. Bang Haji bisa fokus dalam kegiatan Bang Haji. Insya Allah ya Bang. Iya, narasumber masalahnya. Kemudian yang ketiga, berpikir terbuka dan saling menghargai. Sepakat Bapak Ibu? Kemudian ada mengikuti kegiatan dengan gembira serta mematikan nada dari HP. Ini menjaga kefokusan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam budaya positif ini ada 8 materi, ada 8 subjudul yang akan kami presentasikan. Pertama yaitu tentang disiplin positif, kemudian teori kontrol, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita ke pernyataan yang kira-kira berkaitan dengan budaya positif. Pernyataan pertama, kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Pak? Terkadang. Kenapa, ada alasannya Bang? Iya Pak. Ada alasannya Pak? Kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang selama ini kurang dengan hukuman. Oke, berarti pertimbangannya memberikan hukuman menjadikan anak lebih baik. Oke, kita lihat dulu pernyataan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan dapat mendisiplinkan anak. Nah, bagaimana Pak Said? Bapak setuju dengan pernyataan ini? Pemberian hal positif seperti membaca, mungkin membaca surat pendek, kita telah menerapkannya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira Bapak setuju nggak? Setuju. Kenapa Pak? Memberikan kebiasaan, menanamkan kebiasaan ya Pak, menanamkan kebiasaan membaca. Kita lihat lagi yang pernyataan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bu Is? Setuju Bu Is dengan pernyataan ini Bu Isra? Setuju? Oke, setuju. Gimana Bu Isra? Rasanya kurang setuju. Ada alasannya Bu? Ya. Oke. Bukan berarti motivasinya itu eksternal ya Bapak, ya Bu ya. Bukan motivasi internal. Jadi karena hadiah dia jadi termotivasi belajar. Oke. Nah, jadi inilah yang sebenarnya kita transformasikan
cara atau paradigma kita dalam belajar. Kalau dulu kita sifatnya tuh pendekatannya itu namanya stimulus respons, di mana individu tuh ada dulu rangsana baru ada respons. Artinya individunya pasif, kemudian diberikan rangsangan baru dia bergerak. Nah, sekarang paradigmanya, pendekatannya kita rubah menjadi teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Teori yang menekankan pada kemampuan individu untuk mengontrol dirinya. Jadi keinginan itu untuk belajar itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Jadi individunya bersifat aktif dan memiliki pilihan serta tanggung jawab atas tindakan yang dipilihnya tersebut. Itu dia perubahan paradigma belajar kita dari stimulus respons ke teori kontrol. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini karakteristiknya. Kalau stimulus respons dulu menganggap bahwasanya kebutuhan itu kita sama, kebutuhan murid itu sama, butuh belajar, butuh kebutuhannya itu sama, ada kebutuhan merasa senangnya, pokoknya setiap anak itu sama kebutuhannya. Nah, sementara di teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda, kebutuhan murid itu berbeda. Nah, nanti apa yang menjadi kebutuhan dasar anak itu kita bahas nanti di kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada lagi, semua orang atau semua kita itu melihat hal yang sama, satu aja visi kita, satu aja cara pandang kita. Sementara di teori kontrol. Kemudian ini lagi, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal perilaku itu didasari oleh kebutuhan. Nah, memang dia melakukan misalnya suatu perilaku buruk itu ada yang mendasarinya, bukan dipandang sebagai satu kesalahan. Nah, di stimulus respons juga orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di teori kontrol yang bisa mengontrol diri saya itu hanya diri saya, tidak orang lain, guru pun sekalipun. Nah, di stimulus respons model berpikirnya itu menang kalah. Misal guru nih, kamu begini. Nah, ada yang menang, gurunya menang, siswanya kalah. Sementara kalau di teori kontrol itu metode berpikirnya itu menang-menang atau win-win solution. Itu dia. Next, nah kita lanjut. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 8 item yang mau saya terangkan. Pertama itu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu pendekatan dalam mendidik dan membimbing anak yang berfokus pada pengembangan karakter positif, membangun hubungan yang kuat, memberikan konsekuensi yang logis. Nah, ada penekanan-penekanannya Bapak Ibu. Pengembangan karakter positif, hubungan yang kuat, konsekuensi yang logis atas tindakan anak. Jadi pada disiplin positif ini hukuman fisik maupun emosional itu sangat tidak dibolehkan sekali. Serta penekanannya itu lebih ke penguatan positif dan komunikasi yang efektif. Nah, pada penerapan disiplin ini, anak diajarkan untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi tujuan mulia dari disiplin positif itu adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hidup. Artinya sama dengan kita itu, kita belajar sepanjang waktu. Kemudian menanamkan motivasi internal jangka panjang pada murid. Itu tentang disiplin positif. Jadi Pak Haji tidak lagi bingung ya ketika ditanya apa itu disiplin positif, Pak? Masalahnya dengan kehidupan sehari-hari, kita sudah lihat anak-anak kita mungkin yang kita tahu kan lah. Kenapa susah sekali kita menerapkan apa contoh lah misalnya lah.
Kalau Pak, perubahan tadi Pak, perubahan paradigma belajar kita mungkin dari pendidikan awalnya dulu mungkin sudah terbiasa dengan instruksi-instruksi. Nah, bukan dari motivasi internalnya. Itulah yang kemudian terbawa sampai sekarang. Nah, kemudian kita seperti yang diajarkan kepada saya dalam program guru penggerak itu, kita itu tugas kita itu sebenarnya menuntun saja. Nah, ini yang baru juga bagi saya ternyata Bapak Ibu. Tugas seorang guru itu menuntun. Semua anak itu sudah punya dasar perilakunya, sudah punya deh basicnya seperti apa. Kita tuh diibaratkan petani. Kalau petani itu kan ditanam, kemudian kalau misalnya ada banyak hamanya dikasih racun, kemudian dipupuk, kan itu gimana tumbuhnya supaya baik, kan itu yang menjadi tugas guru. Kalau memang dasarnya ada lingkungan yang ikut menyertai individunya, ya kita hanya bisa memperbaiki atau menunjukkan ke jalan yang lurus. Kalau ternyata tidak, segitulah kitanya, tugas kita hanya menuntunnya gitu. Nah, iya, 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 iya. Tapi tidak juga berubah. Maka apa yang salahnya? Misalnya Tidak kita yakin. Masalahnya kalau kita bicara apa yang benar apa, kita kan nggak akan bicara. Iya. Iya. Ya itulah ternyata Pak Haji belajar lagi, itulah bukan di kitanya yang salah, tapi kita yang perlu terus mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin dalam respon sana selama ini kita masih kurang, jadi mungkin masih perlu kayak sayanya juga kayak gitu Pak Haji. Ternyata respon saya mungkin ke anak mungkin belum maksimal, jadi anak masih kayak gitu juga. Jadi mungkin perlu lagi pembelajaran. Di kitanya yang salah, bukan salah Pak Haji, tapi perlu mengupgrade lagi. Iya. 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 Kita ya bersama ya sama, karena semua usaha sudah kita lakukan, berarti kita berpulang lagi ke yang satu lagi Pak Haji. Nah, ya. Bukan dibiarkan Pak Haji, didoakan Pak Haji, didoakan mudah-mudahan terbuka. Nah, kita lanjut. Kedua, tentang teori kontrol. Tadi sebenarnya sudah disinggung sebelumnya. Teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri, sesuai dengan kebutuhan dasar kita masing-masing. Nah, seorang murid jika diberi pilihan dan memahami konsekuensi dari pilihan mereka, akan membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak. Itu makna dari teori kontrol diri. Kemudian guru tugasnya hanya memberikan murid pilihan. Contohnya ya, contoh dalam penerapan, guru memberikan murid pilihan dalam melaksanakan tugas, dalam tugas-tugas, kemudian untuk mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Itu teori kontrol. Kita lanjut yang ketiga, teori motivasi perilaku. Jadi ada 3 hal yang mendasari atau 3 hal yang memotivasi seseorang berperilaku. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau yang dua ini motif untuk menghindari
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan itu adalah motivasi eksternal. Nah, biasanya inilah yang banyak kita dapati anak-anak kita dalam berperilaku. Sementara untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini, dengan mereka percaya itu masih jauh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nih bagaimana nih menurut Bapak Ibu, motivasi apa yang mendasari murid-murid kita berperilaku di sekolah? Bagaimana Bu Wil? Motivasi apa? Dari 3 tadi motivasi Bu Wil? Ada motivasi menghindari ketidaknyamanan, ada mendapatkan imbalan, kemudian ada menjadi mereka yang menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau dilihat nih, kalau murid kita di tingkat SMP ini, motivasi apa yang mendasari perilaku murid-murid kita kira-kira? Setuju. Saya juga sepakat itu Bapak Ibu. Kemarin pas saya presentasi ini saya juga sepakat bahwasanya murid-murid kita kalau di SMP lebih cenderung dia ke menghindari hukuman, ya. Dia misalnya datang tepat waktu karena takut kalau terlambat akan diberikan hukuman ini. Dia masuk ke masjid dengan tertib. Dia tidak mau kalau tidak datang ke masjid dengan tertib, dia akan begini ya. Sementara kalau di TK biasanya kita lihat dengan ujian, pintar ya anak ibu, biasanya kayak itu motivasi yang mendasari mereka. Nah, yang keempat tentang hukuman dan penghargaan. Nah, ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu tentang hukuman dan penghargaan. Kalau dulu saya mengartikan penghargaan itu dengan memberikan penghargaan berupa penguatan positif itu akan memberikan motivasi anak. Ternyata enggak. Menurut KON, seorang psikologi pendidikan, menurut KON, penghargaan sama nilainya dengan hukuman. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kalau dulu kita beranggapan penghargaan itu membangkitkan motivasi anak. Ternyata enggak. Menurut KON itu penghargaan sama nilainya dengan hukuman. Kenapa? Karena dapat merusak potensi pembelajaran murid. Dia memandang bahwa itu penghargaan itu hanya efektif untuk jangka pendek. Dan penghargaan itu menghukum. Contohnya, kita sudah melaksanakan ini. Kita sering melaksanakan ini. Contohnya pemberian ranking di kelas. Nah, bagi sebagian anak itu dianggap dia tidak menghargai usahanya, menghargai bahwasanya mereka berbeda. Nah, itu menurut pendapat KON itu. Bahwasanya penghargaan itu sama nilainya dengan hukuman. Kemudian misalnya juga kalau kita kan sering juga nih Bapak Ibu pas pulang misalnya siapa yang bisa menjawab ini bisa pulang duluan. Nah, itu menurut KON ya Bapak Ibu, seorang ahli pendidikan dan psikologi pendidikan itu termasuk hukuman. Artinya penghargaan yang diberikan kepada anak itu nilainya sama dengan hukuman. Iya. Pernyataan yang memberikannya tadi itu betul kalau seandainya penghargaan. Iya. Cuma tujuan anak adalah untuk mendapatkan apa tadi? Penghargaan. Ya. Disalahkan berarti. Iya betul. Nah, relate-nya tadi, hubungannya tadi ke pernyataan 3 yang kita nyatakan, pernyataan di awal tadi. Bapak Ibu bisa menjawab sendiri akhirnya dengan teori-teori yang disampaikan tadi. Nah, ini nih posisi yang kelima, posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu kira-kira di posisi mana nih? Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Pertama itu penghukum. Saya nanti akan melihatkan mana ciri-cirinya
apa yang dilakukan oleh seorang guru penghukum. Kemudian kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Kelima, sebagai manajer. Nah, kita lihat nih. Ini ada cirinya, ada karakteristiknya, kira-kira kita di posisi mana? Kalau guru sebagai penghukum, dia kata-katanya biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, kalau menunjuk-nunjuk. Kemudian menyakiti, baik secara fisik maupun emosional. Kemudian ada juga menyindir-nyindir. Nah, maka ketika itu gurunya akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan ini. Kalau enggak judi karajuan, buka itu ikuana. Nah, seperti itu kira-kira kata yang digunakan sebagai guru penghukum. Anaknya akan merasa apa? Akan memberontak, kemudian mendendam, kemudian dia bisa juga menyalahkan orang lain. Kemudian dampaknya apa? Dia akan mengulangi lagi kesalahan yang sama, perilaku yang sama, dan bisa jadi menjadi lebih agresif. Nah, kaitannya. Nah, yang kedua, guru membuat orang merasa bersalah. Seperti apa guru itu berbuat? Dia akan berceramah. Kalau itu banyak yang nggak selesai jadinya. Banyak dia akan mengucap, dia sedang berceramah terus. Kemudian dia akan menunjukkan kekecewaan. Kecewa ibu lah kalau awak merasa ikut. Nah, itu biasanya ungkapan yang digunakannya. Contohnya, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Kemudian bagaimana dengan anaknya? Dia akan menyembunyikan, mengangkat, kemudian menyangkal, kemudian juga bisa jadi berbohong. Lalu apa yang diharapkan dari anak? Anak itu akan berkata, maafkan saya ya Pak, maafkan saya ya Bu. Itu dia di posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini lebih kecenderungannya menyebabkan identitas gagal pada anak kita. Nah, kemudian ada posisi kelima sebagai teman. Nah, gurunya akan berbuat seolah-olah menjadi teman bagi muridnya. Contohnya, misalnya gini, kamu ini kan sudah janjikan sama ibu tidak akan begini, tidak akan begitu. Kalau kayak gini kan gak bagus juga ke ibunya, misalnya kayak gitu. Nah, itu biasanya ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh guru yang posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau bagaimana? Gurunya itu sifatnya menghitung dan mengukur. Maksudnya bagaimana? Gurunya akan memberikan konsekuensi berdasarkan peraturan yang ada. Contohnya dia akan berujar seperti ini. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kita sepakati? Nah, begitu biasanya di posisi pemantau. Nah, anaknya akan diberikan berupa penghargaan kalau dia patuh dengan peraturan, kalau enggak akan diberikan lebih ke hadiah atau hukuman begitu. Nah, itu di posisi sebagai pemantau. Kemudian di posisi manajer. Nah, disinilah posisi manajer itu seorang guru sebaiknya ketika anak melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang salah, dia berposisi sebagai manajer. Yang bagaimana yang manajer itu? Yang menerapkan segitiga restitusi. Nah, nanti akan kita bahas lagi. Bapak itu sebenarnya telah
Saya harap dengan pemahaman ini, dengan pemberian ini bertambah mengerti lagi. Nah, kemudian keenam, tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu menurut William Glasser adalah seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, intinya jika seluruh kebutuhan murid terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Nah, jika tidak terpenuhi, maka murid itu akan diliputi emosi negatif seperti bosan, sedih dan kecewa, bahkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, ternyata dari belajar dari kebutuhan dasar hidup manusia ini, bahwasanya perilaku buruk murid itu adalah respon dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Begitu Pak Haji. Jadi gara-gara dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, makanya dia berperilaku buruk. Nah, jadi setiap anak apapun tindakannya yang salah itu karena dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu masih ingat nggak ada 5 kebutuhan dasar manusia? Bu Mel masih ingat nomor 1 itu kira-kira apa tuh Bu Mel? Kesenangan, oke. Yang kedua apa Hai? Cinta dan kasih sayang. Oke. Yang ketiga, Pak Sai? Kebebasan di rumah. Oke. Keempat, penghargaan. Penghargaankah? Apa Pak Am? Pengakuan. Dah, dikit lagi. Badan tua. Pengapa badan tua? Hah? Nomor B. Nomor 4. Dikit lagi. Niasi apa? Penguasaan. Oke, keren. Iya betul. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Nah ini dia. Jadi 5 kebutuhan dasar kita itu terkait kesenangan, apa yang kita pilih, minat kita terhadap apa. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kita kebutuhan dasar kita itu merasa dicintai, merasa disayangi, pengakuan dihargai. Kemudian kebebasan, bebas untuk memilih apa. Nah itu kebutuhan dasar kita. Penguasaan itu keterampilan, kompetensi yang kita punya. Nah kemudian bertahan hidup itu terkait sandang, pangan, papan. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Nah jadi intinya Bapak Ibu, pada kebutuhan dasar manusia itu mengajarkan kita untuk perilaku murid yang salah ini tidak dapat dibiarkan, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahannya. Maka disinilah tugas guru itu, untuk membimbing murid agar berdaya, seimbang dan bahagia. Oke, yang ketujuh tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawabnya Bapak Ibu? Kenapa kita bikinnya bukan peraturan kelas? Yang kita bikin adalah keyakinan
kelas. Gimana nih Zulma? Berarti kalau keyakinan kelas memang kesepakatan antara yang lahir dari hati nurani siswa yang disepakati dengan guru. Tapi kalau peraturan biasanya yang dari guru yang top down. Oke, ya bisa disimpulkan berarti kalau peraturan itu bersifatnya memang dari gurunya memaksa muridnya untuk apa yang dilakukannya. Sementara kalau keyakinan kelas itu berasal dari nilai-nilai yang diyakini oleh muridnya. Nah ini dia. Peraturan kelas itu bersifat memaksa dan otoriter. Karena fokusnya apa yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh meribut, tidak boleh buang sampah, tidak boleh. Itu peraturan kelas. Kemudian datangnya betul yang disampaikan Izoma tadi, datangnya dari guru. Atau kalau misalnya sekolah, peraturan sekolah berarti datangnya dari sekolah, bukan dari nilai-nilai yang diyakini murid. Nah kemudian dibuatnya itu sebagai respons atas tindakan misalnya dari gara-gara anak terlambat, kemudian dibuat peraturan. Nah begitu deh peraturan. Nah sementara keyakinan kelas itu berfokus pada nilai-nilai positif yang ingin dibangun dalam kelas. Nah nilai-nilai kebajikan inilah nanti kita singgung sedikit lagi nilai kebajikan. Kemudian diciptakan bersama-sama, dibuat bersama-sama oleh guru dan murid. Ya, kemudian jadi murid di sana terlibat, guru juga terlibat. Kemudian berfungsi sebagai kompas moral, artinya membimbing murid dalam berbagai situasi. Jadi keyakinan kelas ini merupakan pendekatan yang lebih holistik dan berpusat pada murid dibandingkan dengan peraturan kelas. Nah, ini tadi yang kita singgung, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa tuh tujuan nilai-nilainya? Kalau kita sekarang kita di kalau kita sekarang tujuan pendidikan kita itu menciptakan murid ya dengan profil pelajar Pancasila. Ada berkebinekaan global, pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang ada secara umum diyakini. Nah, coba di peraturan seperti ini, di peraturan-peraturan ini, kira-kira ini kan baru peraturan nih. Nah, kira-kira nilai apa yang diangkat, nilai apa yang ingin diyakini dari ini? Pertama, menggunakan helm saat mengendari motor. Kira-kira nilai apa itu? Pak Ibu. Saya itu motor itu bukan untuk helm itu bukan untuk polisi. Ya, jadi untuk keselamatan. Berarti nilai yang diangkat adalah nilai keselamatan. Oke, jadi nilai yang diangkat adalah nilai keselamatan. Jadi berangkat dari sanalah bahwasanya menggunakan helm itu wajib saat mengendarai motor. Oke. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira gimana? Nilai apa? Nilai toleransi, nilai kebersamaan, nilai apa lagi kira-kira Pak? Disiplin, nilai apa lagi? Dia ternyata menjaga kebersihan juga. Itu intinya, kebersihan. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai apa? Nilai sopan santun. Nah, Bapak Ibu pasti masih ingat urutan dalam membuat keyakinan kelas. Ini ada 6 nih Bapak Ibu. Pertama, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian mengubah, ini belum sistematis ya Bapak Ibu, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, kemudian berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati, berdiskusi
berdiskusi mengenai peran dan menyaringkan peraturan-peraturan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang nomor 1 nih? Kalau kita bikin keyakinan kelas, mana yang nomor 1? Dari mana kita mulainya, Bapak Ibu? Berdiskusi dulu. Yang mana? Ini. Oke, berarti itu nomor 1 ya. Oke, nomor 1 berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan. Oke. Nomor 2, saya ingat ya Bapak Ibu, nomor deretan keempat itu yang nomor 1-nya. Oke. Nomor 2, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, Pak. Nah, dia pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan. Kedua, oke, kedua berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Langsung kita ke sana. Oke. Ya begitu Pak Hai? Setuju Pak Hai? Menyarikan. Nomor 2 menyarikan peraturan-peraturan. Mana yang lebih tepatnya Bapak Ibu? Mana yang dulu, mana yang kemudian? Yang nomor 1 sudah tadi. Ya, nomor 1 nomor 4-nya. Oke, ini. Nomor 2-nya. Nomor 2-nya ini. Oke, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Oke. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Sepakat kita? Nomor 2 sudah kita munculkan peraturan-peraturan, kemudian kita ubah menjadi kalimat-kalimat lebih positif. Misalnya tadi tidak boleh membuang sampah, kita rubah buanglah sampah pada tempatnya. Kan begitu tuh kan? Nomor 2. Nomor 3, kira-kira yang mana lagi Bapak Ibu? Nomor 1, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nomor berapa lagi Bu Wid? Nampak Bu Wid ya? Nampak nih? Yang ketiga sudah berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Yang keempat, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Oke. Warga kelas ya. Nomor 5, baru meninjau ulang. Nomor 6, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, kita cek Bapak Ibu, yang buat dua urutannya sebenarnya. Ini dia. Ya, yang nomor 1-nya benar. Nomor 2-nya juga setelah dimunculkan peraturan-peraturan dirubah menjadi kalimatnya lebih positif. Yang ketiga, disarikan menjadi nilai-nilai dulu. Nah, misalnya tadi tidak boleh buang sampah, dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Dari buanglah sampah pada tempatnya disarikan menjadi nilai-nilai. Apa nilainya? Nilai kebersihan tadi kan. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan tadi. Nah, jadi oke, kita sudah tahu bahwasanya gambarannya tadi kebersihan. Nah, bagaimana yang kebersihan itu? Kita jabarkan apa yang mencerminkan perilaku yang menunjukkan nilai kebersihan. Kemudian yang kelima, kita diskusi mengenai peran-peran seluruh warga kelas. Nah, bagaimana perannya? Kemudian yang keenam, baru kita tinjau ulang keyakinan tersebut dari waktu ke waktu. Apakah perlu direvisikah? Perlu ditinjau ulang? Oh, kalau sekarang nilai keyakinan kebersihan ini di kelas kita sudah nih, tidak perlu lagi rasanya karena memang sudah dilakukan oleh seluruh warga kelas. Mungkin perlu dirubah yang lain misalnya. Itu dia. Itu gunanya ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi?
yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tuh menjadi lebih kuat karakternya ketika kembali ke kelompoknya. Nah, itu tujuan kita melaksanakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kita memperbaiki kesalahan yang dibuat murid agar mereka tuh lebih kuat karakternya ketika kembali ke kelompoknya tersebut. Nah, apa tuh yang segitiga restitusi? Dimulai dari menstabilkan identitas murid, kemudian memvalidasi tindakannya yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang bisa digunakan, Bapak Ibu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kita stabilkan dulu. Misalnya dia ngambil pensil temannya misalnya. Nah, kita bisa menstabilkan identitasnya dulu dengan begini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, setelah distabilkan, baru kita tanya, baru kita validasi tindakannya tersebut. Nah, kamu tentu punya alasan. Nah, itu ungkapan yang bisa kita gunakan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, terakhir kita tanyakan keyakinan. Dengan ini, dengan tindakannya seperti ini, nilai-nilai apa yang kamu langgar dan nilai apa yang telah kita sepakati yang telah kamu langgar. Nah, kamu ini menjadi seperti apa? Nah, ini ada contohnya, Bapak Ibu, tentang penerapan segitiga restitusi. Pengalaman Pak bukan segitiga apa? Bahasa Pak itu dua lah Pak nah.
Haji besok. Tindakan Ini yang aja di follow up bisa aja. Itu nggak kayak gitu aja. Dia jempol nama baik. Jempol kaki. Oh. Biasanya kelasnya masuk bawah. Kalau dicabut kalinya kedua sama aja lah. Iya. Ya. Tapi kampanye termasuk dulu. Nah, sayangnya Bapak Ibu tidak ada audionya. Jadi memang dari langkah pertama itu dia Bapak ini menstabilkan dulu identitas muridnya. Di sini jalan tapi kalau tidak jalan Pak, gimana lah caranya? Iya, dikirim aja lah ya Kak Pak. PT yang di kota rumah itu Pak. Itu nggak nampak. Iya. Jadi itu, ini dia, kamu pasti marah dan kesal ya dituduh sebagai tukang fitnah. Bapak juga akan marah apabila Bapak dituduh. Yaitu dia proses menstabilkan. Kemudian Bapak ini memberikan validasi tindakan yang salah. Jadi apa yang kamu lakukan? Saya bentak-bentak Pak. Oh begitu. Nah, pasti kamu melakukannya karena ada alasan tertentu bukan? Jadi ditanya kenapa dia melakukan itu. Nah, pasti kamu mempertahankan sesuatu yang penting untukmu. Jadi bukan dibenarkan, tapi divalidasi bahwasanya tindakannya itu pasti ada yang mendasarinya. Ini ada teksnya, ada subtitlenya. Nah, tapi kamu memilih bertahan dan sabar. Kamu tentu bisa berbuat lebih parah lagi dari itu kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak-bentak Eka di kelas itu. Nah, sesuai nggak dengan keyakinan kelas itu? Kemudian ditanyakan keyakinannya. Enggak lah Pak, sampai Pak saya jadi pemarah. Kira-kira keyakinan apa ya atau prinsip apa yang kurang sesuai dengan keinginan kamu tersebut? Berarti dia di posisi kurang menghargai, tidak menghargai teman.
datang dari dirinya sendiri, dari diri murid itu bagaimana harus bertindak setelah ini. Dengan pernyataan kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kalau kamu memperbaikinya, kamu akan menjadi orang seperti apa? Itu lanjutan dari pertanyaan yang diberikan untuk menanyakan keyakinan. Nah, jadi anak merasa terbuka, merasa nyaman ketika bercerita dengan kita, meskipun tindakannya tadinya salah. Ada Bapak? Iya. Nah, jadi, oke. Nah, ini dia beberapa ungkapan, beberapa pernyataan yang bisa kita gunakan ketika menstabilkan identitas murid. Pertama, berbuat salah ini tidak apa-apa. Kemudian bisa kita sampaikan juga tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Bisa juga sekarang nih bapak ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi bagaimana mencari solusi dari permasalahan itu. Bisa juga kita menyampaikan kata, kalimat, ungkapan, kamu berhak merasa demikian. Kalau bapak di posisimu, mungkin akan lebih parah lagi dari ini, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, bisa juga kita bikin pernyataan, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Lanjut, ada validasi tindakan yang salah. Ungkapan yang bisa kita gunakan yaitu menanyakan alasan-alasannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu perlu menambahkan sikap yang baru. Terakhir, ada menanyakan keyakinan. Kita bisa menggunakan pernyataan seperti ini. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini dia. Dari restitusi ini kita berharap maksudnya restitusi itu adalah pilihan Bapak Ibu, bukan konsep, bukan bersifat menentukan, tapi lebih ke pilihan, ditawarkan pilihannya ke Anda. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian juga korban itu merasa mendapatkan ganti, kemudian mendapatkan penguatan juga. Nah, Bapak Ibu dari sampai di situ ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, pertanyaannya begini ya Bu. Iya, silakan Pak. Cuma yang diinginkan bagaimana cara menerapkannya dan juga di sekolah kita ini adalah nampak bahwa seperti itu. Itu kembali ke kita bersama Pak. Iya. Insya Allah Pak. Jadi intinya disiplin positif itu memang bersumber dari depannya. Kita pula sebagai guru tentu kita harus memberikan keteladanan, memberikan menjadi teladan bagi murid-murid kita. Mungkin model waktu sholat, mungkin Sabtu kita sholat kasih rami-rami. Nah, jadi anak tak terlalu dihalau lagi, mungkin seperti itu. Itu contohnya saja. Itu tergantung di kita lagi bersama, bisa nggak kita melakukannya. Nah, intinya memang di program ini, di modul ini mencerminkan kita sebagai guru itu mencerminkan menjadi teladan bagi murid kita dengan mencerminkan dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu yang jadi pertanyaan? Bu Isra kayaknya masih ada yang mengganjal Bu. Silakan Bu. Masih berarti ini masalah sama juga sebenarnya dengan membahas. Kita sudah membuat kesepakatan kelas, sudah membuat. Ternyata tetap juga melanggar. Bagaimana solusi? Jadi ini sama teori juga kan Bu. Yang saya dapatkan kemarin itu
berarti kita tetap melakukan restitusi. Restitusi kita tuh gagal misalnya kan, telah kita berikan tindakan, tapi tetap juga seperti itu. Kita berikan lagi tindakan, kita restitusi lagi, masih saja kita restitusi lagi. Jadi kalau menurut teorinya Bu, restitusi itu tidak pernah berhenti. Lakukan lagi. Iya, tetap dilakukan terus menerus. Kesalahannya itu juga tetap dilakukan lagi. Itu menurut teorinya. Padahal dalam kenyataannya kita pun kadang tidak bisa akur dengan teori-teori ini, tapi menurut teorinya seperti itu, Bu Isra. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Pada tua ada pertanyaan pada tua? Pas. Oke, makasih pada tua. Ada lagi? Oke. Bapak Ibu, demikianlah diseminasi kita tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf kalau ada kata yang tidak pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu seperti yang disampaikan Kang Rezi tadi, butuh memang kesabaran kita dan kita bersama-sama itunya yang di hati. Ya Pak Dato? Tadi Bu Rezi tanya, saya sedang blank itu. Sebetulnya ada yang mau apakah mau direstitusikan, apakah mau diretensi. Mengenai yang ditanya Bu Is itu sudah pernah kita diskusikan, yaitu bahwasanya kesepakatan kelas yang telah dibuat itu nanti bermuara kepada KSOP atau KTSP sekolah. Nah, kalau bermuara dalam bentuk tertulis dalam bentuk KSP atau KTSP sekolah, berarti bisa kita lakukan revisi kah namanya, evaluasi kah namanya. Tapi kalau dengan pernyataan kita lakukan terus, yang alah nama, jadi nampak gitu loh. Jadi harus kita buat dalam bentuk tertulis dalam peraturan sekolah. Apa yang telah dimunculkan unek-unek dari siswa dari dalam kelas yang masing-masing kita munculkan, nanti kita saring, kemudian kita masukkan ke dalam peraturan sekolah. Jadi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita bisa melihat salah satu contoh kepedulian anak tentang kebersihan. Kita kan lakukan nilai itu. Kalau seperti ini, kelas kita itu ademnya bukan main. Saya masuk kelas tadi, ademnya bukan main. Lengkap, bersih. Wah. Nah, bisa kita masukkan itu ke dalam restitusi kah, ke dalam apa kah, bahwasanya kepedulian anak tentang yang ditulis dalam kesepakatan kelas bahwa kami ingin kelas kami adalah bersih, bisa kita nilai, kita evaluasi melalui penilaian macam tadi. Jadi bisa dievaluasi bahwa tentang kepedulian anak tentang kebersihan kan nilai ada 15 orang tuh penilaiannya, bisa kita evaluasi, nilainya valid bahwa kebersihan untuk kelas SMP 5 Padang Panjang sudah mendekati angka 90 umpamanya. 1 poin selesai. Nah, itu juga poin-poin yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dato. Jadi masukan juga berarti Pak Dato ya untuk dokumen KOSP kita menjadikan sebenarnya dengan data itu sudah masuk include dalam sana. Cuman mungkin dalam pelaksanaan dalam teori kadang kita memang dalam pelaksanaan ya penerapan anak-anak kita mesti diginikan dulu gitu kan. Jadi mungkin masuk dalam menjadi peraturan yang kita sepakati dengan murid, tapi di awal tahun ajaran nanti. Mungkin itu yang bisa menjadi kesepakatan terkait restitusi. Memang kalau yang kami pelajari tentang tindakan itu atas tindakan yang salah mungkin itu yang kami pahami Pak Dato, mungkin lebih di ruangnya itu ruang kelas dengan melaksanakan kesalahan apa gitu. Nah mungkin tadi masukan Pak Dato tentang kebersihan itu bisa jadi pertimbangan, nanti kami diskusikan dengan Ibu dan kita masukkan ke dalam aturan sekolah
nanti yang akan disosialisasikan atau bukan disosialisasikan tapi dibicarakan di rapat awal tahun dengan orang tua dan siswa kita. Terima kasih Pak Rektor. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, oke, cukup. Makasih Mbak Resi, banyak ke akan pilihan ya Pak ya. Ya lancak akan pilihan pada bawewe dalam hati. Nah Bapak Ibu terima kasih banyak atas perhatiannya tadi. Bapak Ibu luar biasa ya. Mudah-mudahan kita sama-sama saya bisa langkah untuk menangani